Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya yang akan menemani kamu menelusuri masa keemasan Islam. Masa di mana ilmu dan iman berjalan beriringan. Dan hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber istimewa, seorang penggemar berat tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Hai, selamat datang di podcast kali ini Hikmatul Laili. Yes. Terima kasih Kak Benny. Halo juga para penggemar pada podcast kali ini. Kita akan membahas tadi yaitu tentang ilmuwan muslim Islam yang pernah ada di masa kejayaan Islam. Hari ini kita akan bahas 3 nama besar yang luar biasa, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Mereka ini enggak cuma jenius, tapi juga keimanan yang dikenal taat dan punya dampak besar lagi dunia modern. Iya betul sekali Kak Benny, dan yang keren itu karya mereka itu masih digunakan sampai sekarang. Itu kalau Al-Khawarizmi tadi itu ada karyanya yang berbentuk aljabar atau terkenal dengan nama algoritmanya itu yang sangat luar biasa. Lalu ada Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran, itu juga sangat luar biasa. Dan Al-Farabi itu juga dikenal sebagai filsuf yang sangat luar biasa waktu itu. Kita mulai dari Al-Khawarizmi, sosok yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Mungkin banyak yang belum tahu kalau nama algoritma yang kita dengar di dunia Algoritma. Nah, itu berasal dari ilmuwan besar Islam, namanya itu adalah Al-Khawarizmi. Beliau itu lahir di Baghdad pada abad ke-9 ya. Pada masa kejayaan Islam pada masa itu, tepatnya saat berdirinya namanya itu adalah Baitul Hikmah. Nah, di sana itu Baitul Hikmah itu adalah sebuah tempat seperti universitas atau bisa dikenal sebagai sebuah perpustakaan yang besar di mana para ilmuwan pada saat itu mulai dari Persia, ada dari India. Di sana tempat mereka bertukar pikiran, menambah wawasan, saling berdiskusi mengenai banyak keilmuan dan menulis karya-karya yang luar biasa. Begitu. Wah, sangat menarik ya. Ya, tentu saja. Nah, di sanalah Al-Khawarizmi ini menulis sebuah karya yang sangat fenomenal. Itu ada namanya Al-Kitab Muhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah. Nah, dari sinilah itu lahir yang namanya kata Al-Jabar tadi, sebagai yang namanya dikenal sebagai Bapak Al-Jabar begitu. Bisa dibilang tempat Al-Khawarizmi enggak akan ada kalkulator, komputer, bahkan teknologi digital seperti sekarang. Tepat sekali. Kalau kita menelusuri kembali itu Al-Khawarizmi ini berperan penting nih ya, karena dia punya sebuah pemikiran. Namanya itu adalah penemuan angka nol. Angka nol ya ada di lembaran uang 1000. Nah, itu termasuk ada angka nolnya. Jadi tidak terlepas dari angka nol itu yang kita sebut angka desimal ini, memang penemunya itu adalah Al-Khawarizmi. Subhanallah, luar biasa ya. Bagaimana satu orang bisa mengubah cara dunia berpikir, dan yang menarik, beliau melakukannya bukan semata demi ketenaran, tapi karena mencari ilmu dianggap ibadah. Iya betul sekali. Nah, Al-Khawarizmi ini sebagai seorang ilmuwan besar begitu. Nah, ini adalah sebuah ciri khas dari seorang ilmuwan muslim
yang mereka mencari ilmu Allah yang ada di bumi ini itu mereka tidak hanya menggunakan logikanya tetapi juga keimanan dari hatinya untuk mencari ilmu tersebut. Nah, sekarang kita ke ilmuwan kedua, Ibnu Sina atau Avicenna kalau dalam versi Barat. Nama ini sering disebut sebagai bapak kedokteran modern. Iya, betul sekali. Ibnu Sina itu merupakan ilmuwan muslim ya. Yang terkenalnya di versi barat yang tadi disebutkan Kak Beni itu adalah Avicenna kalau versi barat. Nah, dia itu ilmuwan muslim yang lahir pada abad ke-10 nih ya hidupnya. Lalu dia itu berasal dari namanya itu kalau nggak salah Bukhara. Nah, sejak kecil dia itu sudah hafal Al-Quran nih pada umurnya yang masih anak-anak itu 10 tahun ya sudah hafal Al-Quran. Nah, pada usia 16 tahunnya dia sudah menjadi seorang dokter. Sangat luar biasa kan? Iya. Wow, 16 tahun sudah jadi dokter. Saya umur segitu masih bingung tentuin jurusan kuliah. Iya, masa-masa itu waktu masuk SMA mau nentuin kuliah mau ambil jurusan apa, sehingga saat ini kuliah di STAI Muafi saya ngambil jurusan YAUD. Kalau kalian ini apa? Ekonomi. Oh, ekonomi syariah. Iya, betul. Baiklah. Dan dari situ lahirlah karya besarnya ya Al-Qanun fi Al-Tib. Al-Qanun fi Al-Tib. Iya. Karyanya itu adalah Al-Qanun fi Al-Tib. Nah, itu sebuah rumusan dasar filosofi itu mengenai ilmu kedokteran. Nah, di sana itu kita kalau di barat itu di terjemahan Latinnya itu adalah The Canon of Medicine. Nah, karya medis yang paling berpengaruh di dunia selama lebih dari 500 tahun setelah beliau itu wafat. Nah, itu masih dikembangkan tadi kata saya. Jadi bayangkan sebuah buku yang ditulis karya seorang ilmuwan muslim itu dikaji lagi oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang non muslim. Itu sangat luar biasa dan menjadi rumusan dari suatu universitas yang sangat terkenal begitu. Wah, hebat banget ya. Dan yang lebih keren, Ibnu Sina enggak cuma fokus pada tubuh, tapi juga pada jiwa manusia. Iya, benar sekali. Nah, Ibnu Sina ini mengatakan bahwa banyak penyakit fisik itu memang sumbernya bukan cuma dari rohani, tapi dari jiwa kita. Kita punya jiwa yang mungkin tidak baik karena tekanan sosial, karena ekonomi atau apapun, itu berpengaruh pada kondisi fisik kita. Jadi begitu konsep yang disebut psikomatik ya, berhubungan dengan pikiran. Artinya Ibnu Sina sudah berbicara tentang mental health jauh sebelum istilah itu populer. Iya, istilah itu yang sangat populer sekarang. Ibnu Sina ini sudah mengkaji tentang hal itu, bahwa manusia itu memang sangat berpengaruh bukan hanya di fisiknya saja tetapi juga di jiwanya. Jadi memang harus kuat-kuat iman nih ya. Seperti Ibnu Sina ini, dia juga ilmuwan yang sangat imannya itu sangat berpegang teguh terhadap keimanan pada saat itu. Jadi ilmu dan iman itu memang berjalan beriringan pada saat itu. Kita lanjut tokoh terakhir Abu Nasr Al-Farabi atau sering disebut guru kedua setelah Aristoteles. Beliau ini agak unik ya, karena bukan cuma filsuf tapi juga musisi dan pikiran politik. Ya, dia juga pemikir politik. Jadi Farabi ini adalah seorang pemikir filsuf. Nah, dia itu dikenal dengan dijuluki Al-Mu'allim
atasannya, yaitu guru kedua setelah Aristoteles. Dia itu sangat luar biasa nih ya, sebagai sebuah orang yang sangat luar biasa mengembangkan keilmuan filsufnya. Beliau ini ahli filsafat, ahli logika dan politik, bahkan musik tadi ya. Salah satu karyanya yang terkenal itu adalah Ara al-Madinah al-Fadilah. Nah, itu adalah sebuah buku mengenai pandangan tentang negara utama. Nah, negara utama itu apa? Nah, Al-Farabi ini menjelaskan bahwa negara yang baik itu dipimpin oleh pemimpin yang berilmu, berakhlak dan adil. Nah, ketiganya ini memang sangat penting menjadi sebuah pedoman bagi seorang pemimpin. Dan uniknya, beliau itu juga menulis kitab musik. Nah, tadi ia mungkin sangat tertarik pada musik-musik pada saat itu, kan ia memandang musik itu sebagai sarana untuk menyucikan jiwa. Dari Al-Khawarizmi kita belajar tentang logika dan sistem berpikir. Ya. Dari Ibnu Sina kita belajar keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Ya. Dan dari Al-Farabi kita belajar makna kebijakan dan harmoni kehidupan. Jadi tiga tokoh itu memang sangat luar biasa ya. Tapi mereka itu memang berawal dari semangat ingin mencari tahu. Di dalam dirinya itu saya ingin mencari tahu kenapa kok bisa dunia itu seperti ini, kenapa kok bisa ada angka 1. Jadi Al-Khawarizmi mungkin mencari angka yang bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah angka 10, yaitu dengan ditambah 0. Begitu juga. Jadi semuanya itu berasal dari rasa ingin tahu bahwa ilmu itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu berasal dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita mencari cahaya, maka kita mendekati cahayanya, begitu kan ya? Ya. Benar sekali. Tanpa mereka mungkin dunia sains dan filsafat modern tak akan seperti sekarang. Dan luar biasanya mereka semua memulai dari satu hal sederhana, rasa ingin tahu dan cinta terhadap ilmu. Iya, betul sekali. Jadi kita kalau semisal kita belajar nih ya, sebagai mahasiswa, kita menulis, kita mencari tahu. Nah, kemungkinan besar bahwa rasa kita mengkaji suatu itu, ilmu besar itu ada di dalamnya. Kita mengkaji tentang kenapa kita kok sakit. Mungkin ada ilmu kedokteran dari Ibnu Sina, begitu ya. Masya Allah, indah sekali. Terima kasih banyak Hikmatul Laili atas obrolannya yang sangat inspiratif kali ini. Iya, sama-sama. Baiklah, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan kisah baru dari peradaban Islam yang menakjubkan. Saya Benny. Ya, saya sebagai narasumber Hikmatul Laili mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.